Semangat pagi, 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 Radar Plaza Asia juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pemirsa, senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa Radar TV dari studio utama Radar TV. Tentunya nih, pemirsa di rumah kita bakal sharing-caring mengenai kegiatan hari ini. Tentunya di sini Asara Asmara punya informasi yang sangat menarik dan tentunya wah ini yang ditunggu-tunggu sama pemirsa Radar TV yang selalu ngejapri infoloker nih. Tentunya di sini saya Asara Asmara tidak sendiri dan saya ditemani langsung bareng Bu Boni. Bu Boni bisa dong sapa dulu pemirsa Radar TV di rumah. Halo, selamat pagi untuk pemirsa Radar TV yang sangat saya banggakan ya, se-Kota Tasikmalaya dan Priangan Timur khususnya. Selamat pagi, salam sehat ya semuanya. Oke, gimana Bu kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat dan tetap fight ya. Oke, tetap selalu ceria dan awet muda sekali karena ini selalu dikelilingi anak muda yang mencari loker ya. Betul. Tentunya ini orang-orang yang selalu dicari anak muda dan waduh orang tua juga tidak menutup kemungkinan mencari Ibu Boni di Kota Tasikmalaya. Ini sangat berpengaruh ternyata ya pemirsa. Nah, kenapa di sini saya menghadirkan Ibu Boni? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya bakal sharing-caring mengenai infoloker. Tentunya infoloker ini mengenai Mega Mall di Priangan Timur, yaitu Plaza Asia Tasikmalaya. Siapa sih yang nggak tahu Plaza Asia Tasikmalaya? Mulai dari nonton bioskop, kemana lagi kalau bukan ke Asia Waterpark. Betul, renang, terus apalagi Ibu? Wah, makanan-makanan yang branded. Betul, ada di Plaza Asia. Betul banget ya, mulai dari fashion, kuliner. Wah, pokoknya lengkap banget. Shopping. Mau main, mau apa, ada semuanya. Hotel pun bisa menginap di sana. Betul banget ya, apalagi Plaza Asia ini, waduh, brandingannya ini udah tahun berapa juga udah, wah, Mega Mall 2007 ya. 2007, oke, grand opening dan itu sangat terkenal sekali di Kota Tasikmalaya. Iya, dan sebelumnya di sini juga Asara Asmara mau menginformasikan bahwa Mega Mall Plaza Asia ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk kebutuhan musiman puasa dan lebaran. Ya, tahun 2023. Karena tidak terasa ya pemirsa, sebentar lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Februari di minggu ketiga. Iya. Nggak kerasa. Puasanya di Maret dong. Oh, di Maret berarti. Ya. Oke, di Maret di minggu ketiga. Dan tentunya biasanya nih pemirsa Radar TV, tim yang selalu nyetok atau yang selalu menyiapkan bahan-bahan dari sekarang atau nanti aja deh pas lebaran atau pas bulan puasa, tentunya kita bakal bahas juga bareng Bu Boni di sini mengenai stok-stok yang tersedia, lalu apa saja yang harus dipersiapkan ketika menjelang bulan Ramadan, dan lalu ada promo apa aja nih di Plaza Asia ketika nanti bulan Ramadan dan puasa, bisalah kita bahas tuntas tentunya bareng Bu Boni. Oke, yang pertama nih, informasi yang ditunggu, lowongan pekerjaan. Mega Mall Plaza Asia membuka lowongan pekerjaan pramuniaga atau SPB dan SPG. Betul? Iya. Betul. Boleh dong diinformasikan ke pemirsa Radar TV kualifikasinya seperti apa saja sih, Bu? Oke. Baik pemirsa Radar TV di Kota Tasikmalaya dan Priangan Timur khususnya yang sangat saya banggakan ya, generasi muda adalah generasi untuk masa depan ya. Generasi muda yang terdidik dan berkualitas adalah generasi muda yang sudah mempersiapkan dari sekarang. Nah, oleh karena itu bagi para kawula muda yang ingin mengembangkan karir atau bergabung bersama kami di Asia Group, terutama di Plaza Asia Tasikmalaya, dan kita buka juga di Tasikmalaya ada 2 ya, Asia atau Serba Cihideng, untuk memenuhi kebutuhan SDM, sumber daya manusia, kebutuhan puasa dan lebaran 2023, kita akan membuka loker nih besar-besaran ya. Dan tadi TAS kalau kita bicara tentang kualifikasi, kita ada 3 divisi ya, bahkan 4 untuk pramuniaga di frontliner ya, kemudian kasir dan juga SPG. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya apa sih SPG itu? SPG adalah Sales Promotion Girl ya. Itu adalah mitra kita yang ditempatkan di tempat kita, di toko kita, dan juga kalau itu wanita SPG, kemudian kalau pria itu SPB ya, Sales Promotion Boy. Tentunya kalau bicara tentang boy berarti cowok ya. Nah,
tentang kualifikasinya mudah dan sangat sederhana sekali. Untuk para yang fresh graduate baru lulus pun Bisa. bisa Boleh. dan sangat senang banget ya karena untuk menjaring membantu pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya untuk memberikan satu kontribusi kepada kita untuk membantu bahwa tenaga kerja musiman itu sangat penting sekali karena untuk mensukseskan bulan suci Ramadan dan Lebaran yang beberapa saat lagi kita Ini jalan. pengangguran untuk anak muda dan fresh Betul. graduate Iya, ya Bu ya. untuk menjaring pengalaman Betul juga. sekali. Ya, oke. Jadi nih tadi pemirsa Radar TV penasaran, aplikasinya mudah konon mudah. katanya. Mudahnya tuh seperti apa sih? Baik, yang jelas pertama ya, Anda harus lulusan SMA, SMK, paket C, madrasah, aliyah, dan sederajat. STM pun boleh ya, yaitu pendidikan terakhirnya seperti itu. Kemudian usia maksimal 24 tahun ya, 24 tahun ya. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh lulus sekolah tuh ada yang 17 tahun, 18 tahun, berarti kan jenjangnya masih panjang. Betul ya. sekali. Terus kemudian berdomisili di Kota Tasikmalaya, bahkan luar kota pun boleh ya. Terus kemudian, nah ini yang syarat kadang-kadang, aduh aku takut banget nih ngelamar ke suka tinggi badannya nih. Iya. Tinggi badannya untuk yang wanita minimal 156 cm, untuk pria 166 cm. Baik untuk kebutuhan kasir, pramuniaga, SPG ataupun SPB. Wanita dan pria boleh ya. Oke. Kalau untuk kasir tentunya wanita ya, belum ada kasir pria. Pria, oke. Mungkin next time generasi mendatang kita mungkin bisa Adakan, kita oke. sementara kasir untuk untuk perempuan dulu ya. Terus kemudian, nah ini syarat juga Anda harus sudah vaksin 3 ya. Mohon maaf karena di highlight ya, iya, vaksin ketiga. 3. Karena ini Oke. kan pandemi COVID-19 itu sebetulnya masih ada. Buktinya juga pemerintah kita masih ya kalau di dalam gedung kan harus memakai masker ya. Jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi vaksin 3 dan vaksin 3-nya pun juga harus dari puskesmas ya yang ada kartunya, bukan dari aplikasi Peduli Lindungi teh. Karena banget. diantisipasi kalau dari aplikasi Peduli Lindungi itu Banyak kebocoran data ya. Kadang-kadang anak itu belum divaksin, sudah bisa ada keluar ya. Jadi nggak connect, nggak valid dengan data. Betul, vaksin sempat rame sebetulnya. juga ya Sempat sebelumnya. Rame juga. Iya. Jadi itu menjadi salah satu syarat untuk masuk kepada kita. Nah, menyertakan juga surat keterangan dokter ya kan ada tinggi badannya dan seperti itulah. Jadi ya diutamakan juga yang pengalaman. Tapi yang tidak pengalaman pun tidak apa-apa. Gitu teman-teman ya, untuk 3 kriteria itu harus benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Gitu, Oke, ya. untuk wanita yang hijab pun boleh. Boleh, wanita berhijab dan non hijab pun nggak apa-apa. Itu kita netral ya, kita Oke. general gitu. Jadi boleh siapa saja bisa merapat dan bergabung bersama kami. Oke, 1 SPG dan SPB itu ya, informasinya tadi sangat lengkap untuk kualifikasi. Mungkin bila nanti selanjutnya pemirsa Radar TV ada pertanyaan atau ketinggalan tayangan ini, bisa langsung di DM di Instagramnya Radar TV atau langsung di Instagramnya Bu Boni Boleh, ya nanti. iya. Nanti kita bakal sematkan di akhir acara. Oke, ya. Jadi jangan lupa sampai akhir harus nonton terus ini. Baik. Lalu yang kedua, selain SPB dan SPG, lalu ada kasir juga. Nah, ini kasir itu memang dari ketiga tadi, dari pramuniaga, SPG, SPB, itu kasir itu adalah yang mungkin lebih atas ya. Nah, kasir ini memang kualifikasinya, spesifikasinya lebih detail ya, karena mohon maaf, tinggi badannya sama seperti itu ya, tetap lulusan SMK dan sederajat. Nah, tapi harus ada nilai matematikanya 7. Waduh, Karena ya. kasir itu harus pintar berhitung dan memang harus punya tingkat ketelitian yang tinggi. Betul banget ya. Tuh, ya. Aduh, perihal uang nih, Iya, aduh. uang itu riskan ya. Betul. Pegang uang itu adalah sensitif. Kita harus tanggung jawab dan Betul banget. cermat gitu ya. Betul. Harus benar-benar uang itu harus karena protect banget ya gitu. Betul banget. Dan ada lagi kalau Apalagi untuk tuh? wanita untuk kasir itu mohon maaf disarankan untuk Anda yang tidak berkacamata. Oh ya. Iya. Di Yang matanya masih normal ya. Normal, Karena oke. kalau udah pakai kacamata kan berarti sudah mungkin ada minus dan semuanya kan itu tingkat ketelitiannya juga Iya. mungkin sedikit takut berkurang. banget ya. Nanti Iya. ada yang kembalian 100.000 malah 1 juta kan, waduh sayang Waduh, sekali ya. kasihan nanti tekor. Gitu. Iya, iya Aja betul. ya. Betul banget tuh. Di highlight juga tadi tuh. Iya. Untuk kasir, mungkin ada lagi Bu, untuk kasir
untuk pria tadi belum ya, untuk saat ini belum dibuka untuk pria, tapi untuk wanita pendidikan sama SMA, SMK sederajat, betul. oke. Bisa mengoperasikan komputer juga. Boleh, itu untuk kasir ya. Ya minimal Windows ya, karena dia harus sudah ya sedikit mahir lah, karena tetap nanti kita akan training ya, akan kita ada pelatihan lagi. Ada pelatihan, gurunya banyak banget. Biasanya berapa bulan sih itu kalau pelatihan, Bu? Trainingnya paling 4 hari ya, mulai 4 dari kita hari. training operasional, bagaimana menyambut konsumen, karena kita tetap fokus ke service excellent ya, retail is detail gitu ya. Kemudian itu hari pertama, kedua kontrak kerja, dan kemudian ketiga tentang bagaimana mempelajari mesin, kode-kode dan tombol-tombol di mesin ya. Terus bagaimana mengoperasikan apa kalau konsumen itu kan membayarnya, alat pembayarannya bukan cash saja. Ada kartu debit, ada kartu kredit, itu diajari bagaimana cara mengisi, bagaimana cara, dan semuanya ya, ada all about tentang kasir. Ya. Mungkin ini ya, belajar juga mengatasi rasa kepanikan. Betul, karena kasir Betul itu banget. harus percaya diri. Nah. Kadang-kadang boro-boro mau menyapa, lihat orang kayak gempur. Aduh, betul banget. Kan. Nah, ini ekspresinya juga kita ajarin. Main diajarkan ya tuh. Jadi senyumnya juga ekspresinya. Makanya saya pada saat rekrut itu, kita saat wawancara itu kita lihat ekspresinya, ini kok senyum terusnya. Nah, gitu ya. Tuh, Jadi ya. buat orang-orang yang mudah insecure, stop insecure, mulai percaya diri ya kalau mau menjadi bagian keluarga Plaza Asia. Oke. Kita tahan dulu informasinya. Jangan lupa nih buat pemirsa Radar TV selalu pantengin terus Semangat Pagi, karena bakal ada informasi yang menarik dan lebih detail juga. Kita bakal sharing-caring bersama Ibu Boni selaku HRD Plaza Asia Tasikmalaya. Saya jeda berikut ini. Pagi, Radar Plaza Asia juara. Halo, nih balik lagi tentunya Ya. bareng aku Asar Asmara dan Ibu Boni HRD dari Mega Mall Plaza Asia Tasikmalaya. Nah, tadi mengenai kualifikasi dan persyaratan SPB, SPG dan kasir sudah dibahas. Tentunya ini intinya. Kalau kerja, kalau mau melamar jujur aja dulu. Ya nggak sih? Bu? Ya, betul. Iya, betul. Iya, Harus jujur ya. Lalu komunikatif juga. Komunikatif, public speaking-nya, Public ya, speaking. percaya diri. Betul, Pada saat wawancara juga harus ekspresif ya, jangan ada yang ngantuk, tunduk terus, ada yang ngeliatin Oh, itu cicat. ada ya? Ada. Jadi serba-serbi rekrut itu lucu banget. Ada yang garuk-garuk, ada. Gitu. Oke. Ya. Nah, tadi juga informasi udah lengkap banget dibahas tuntas mengenai kualifikasi dan persyaratan. Lalu yang bingung nih pemirsa Radar TV, berkas lamarannya ini dikirim kemana sih, Bu? Oke. Berkas lamarannya dikirim ke HRD Plaza Asia, kan kita ada kantornya ada 2, bisa di lantai 1 atau di lantai 2 ya, di lantai Mezanin ya. Kemudian dialamatkan di Jalan Haji Mustafa 326 Tasikmalaya. Ya, langsung di situ ada satpam atau security yang jaga, nggak apa-apa, nanti kita diukur tinggi badan ya. Jadi di amplop coklatnya itu akan diisi ditulis tinggi badannya. Jadi yang sudah memenuhi kualifikasi, kita nggak usah berkasnya pun sudah ada di situ ya. Oke. Lalu berkasnya apa aja sih yang harus disiapkan, Bu? Berkasnya 1 ya. Surat lamaran ditulis yang jelas dan rapih. Mohon maaf sekali, kadang-kadang kita sudah membuka lamaran itu tulisannya tuh aduh, acak kadutnya sampai nggak kebaca ya. Biasanya rata-rata kalau yang pendidikan SMA dan sederajat itu ditulis tangan, kalau yang pendidikannya D3 atau S1 ya itu ditulis komputer rapih, nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, fotokopi KTP ya, 1 lembar saja. Ketiga, pas foto 4x6 kalau bisa backgroundnya merah ya, sekali lagi merah. Kenapa kami sampaikan warnanya merah? Pada saat nanti sudah Anda diterima, sudah tidak perlu akan foto lagi ya, karena sudah ada, tinggal dicetak aja ya gitu. Jadi nggak usah memudahkan dan penghematan biaya ya. Background merah tuh, Background bukan merah. biru ya. Nggak, Kalau ada biru pernah mau loh, nikah. background kuning ada. Oh, ada sampai belakangnya kayak cat tembok. Aduh. Ada, kemarin saya suruh ganti. Oke. Ada. Terus kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang tadi saya bilang SMA dan sederajat. Kemudian ada daftar riwayat hidup, di situ kan tertulis untuk pengalaman kerja itu sebagai nilai atau poin atau ya value buat kita untuk mempertimbangkan pelamar tersebut.
Kemudian SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian itu penting sekali, yang terbaru tentunya. Kadang-kadang kita buka ada yang sudah 1 tahun kadaluarsa, aduh ya, harus update ya pemirsa. Kemudian ada juga yang terakhir tuh kalau kartu kuning boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Terus kemudian Surat ini vaksin. betul, sekali lagi surat vaksin 3, sekali lagi surat vaksin 3 yang dikeluarkan, diterbitkan dari puskesmas setempat, bukan ngambil dari aplikasi Peduli Lindungi ya. Kadang-kadang yang diantisipasi bocor, kadang-kadang anak itu belum vaksin 3, sudah Datanya keluar, sudah datanya ada. sudah ada. Nah Oke. itu banyak terjadi, dan mudah-mudahan masyarakat Tasikmalaya, karena ini pandemi COVID-19 itu belum berakhir ya, jadi kita tetap menjalankan prokes gitu teman-teman. Berkasnya dilengkapin dari In1, dirapikan, kemudian dikirim ke Plaza Asia yang sudah saya sebutkan di atas, dititipkan ke Satpam, dan Anda akan diukur tinggi badannya. Mudah-mudahan Anda lolos ya gitu. Oke, ya. Tentunya, nah yang terlewatkan tadi mengenai Oh, satu lagi, mohon maaf, surat keterangan sehat dari puskesmas atau Wow, dokter, iya. karena itu akan kita bisa lihat tinggi badan dan berat badan ya. Berat badannya harus proporsional ya, karena kerja di mall itu harus memang ya banget ya. setidaknya good looking ya, Oke. proporsional gitu ya. Betul banget ya. Nah, jadi yang terlewatkan isi berkas lamarannya apa saja, nanti kita share ulang di Instastory-nya Radar TV mengenai surat atau berkas apa Berkas yang harus disiapkan. dibawa. Oke, yang harus disiapkan. Lalu nih, banyak banget fenomena-fenomena, aduh, ketipu lamaran kerja ngeri, Mega Mall ngeri, Plaza ngeri. Asia Tasikmalaya. Gimana tuh, Bu? Ya, buat teman-teman pemirsa semuanya ya, untuk yang mendengarkan atau memantau dari Radar TV ini, hati-hati dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, bahwa rekrut ini, open rekrut ini, lowongan kerja ini, sekali lagi saya garis bawahi ya, gratis, Gratis, ya. GRATIS, dan tidak dipungut biaya sedikit pun ya. Hati-hati oknum di luaran, karena pernah terjadi mengatasnamakan Plaza Asia, bahkan HRD pernah rekrut juga. Aduh, itu kita sayangkan ya, hanya HRD Plaza Asia aja yang resmi, kita punya IG-nya dari Plaza Asia dan IG saya pribadi, bahkan di IG dan juga di Facebook. Hati-hati ya, jadi itu resmi dari kita. Kalau yang lain itu oknum ya, hati-hati, jangan tergiur dengan iming-iming nanti embel-embel langsung dan segala macam gitu. Mending Anda datang aja ke Plaza Asia untuk mencari kebenarannya. Oke? Banget. Ya. Kalau di depannya pemungutan biaya, waduh, itu harus patut dicurigai ya, Bu ya. Betul ya. No, apalagi ada kejadian Iya, pernah. kayak yang gitu Iya. ya, interview, aduh, tapi Betul. sayang sekali itu penipuan. Iya. Jadi nanti juga kita bakal menyematkan akun official dari Mega Mall Plaza Asia Tasikmalaya, Iya. akun Ibu Boni itu memang nggak langsung ditanyain langsung ya ke Ibu Boni, dan ke akun officialnya Mega Mall Plaza Asia Tasikmalaya. Nah, kebetulan Ibu Boni sendiri ini bukan hanya HRD, bukan hanya megang Plaza Asia saja ya, Bu. Iya. Boleh dong dijelaskan dan diinformasikan kepada Sobat Radar dan pemirsa Radar TV, Ibu tuh sebagai apa sih selain HRD? Oke. Baik teman-teman, kalau kami untuk di Plaza Asia, saya sendiri sebagai Chief HRD Plaza Asia, kami untuk dunia rekrut pegang 2 toko ya, Plaza Asia Tasikmalaya dan Asia atau Serba Cihideng ya, yang kemarin baru dibuka ya, kayak Malioboro-nya. Betul banget, Ya, itu kan bagus ya, itu Asia pedestrian. Cihideng ya. Oke. Makin ramai mungkin ya, Makin Bu, ya? rame, iya betul, makin banyak orang belanja ke sana, selfie-selfie terus belanja ya. Waduh. Nah, teman-teman semuanya, bahwa Asia Group itu kita punya 5 ya, sekali lagi 5 cabang. 1 Plaza Asia Tasikmalaya, 2 Asia atau Serba Cihideng Tasikmalaya, ketiga Asia atau Serba Garut ya, bentuknya Toserba, kemudian Asia Toserba Cirebon Toserba, dan yang adik kita yang paling bungsu adalah Plaza Asia Sumedang yang usianya baru 6 tahun itu ya, 6 tahun masih muda, terus perlu bimbingan, pembinaan, dan masih bersemangat ya. Itu Asia Group ya. Dan di sini saya perannya sebagai trainer ya. Teman-teman, trainer itu pelatih ya. Pelatihan tentang bagaimana melayani konsumen dengan baik, service excellent, salesmanship, bagaimana membentuk teamwork yang baik. Dan kemarin kita juga sudah sounding, sudah berjalan, kita mentraining tentang perubahan ya gitu loh. Perubahan Jadi dalam perubahan hal ya attitude, perubahan dalam mindset, perubahan dalam bekerja, perubahan dalam
ya apa performan, bagaimana kita ke depannya, ya kita kan nggak tahu ke depannya tuh kita bekerja tuh seperti apa situasi situ ya. Jadi kita memberikan pembekalan itu, training itu kepada karyawan-karyawan kita Asia Group tadi yang sudah kami sampaikan tadi 5 cabang tadi. Jadi pekerjaan saya tuh roadshow, ya gaya roadshow ya. Jadi dari kota ke kota ya. Oke, keren banget, enak. Terakhir kemarin kita ke Plaza Asia Sumedang. Ke ya. Sumedang. Itu lebih ke trainingnya ke leader-leadernya, karena SDM itu kan anak buah bagus itu kan dimulai dari atasannya dulu gitu. Kita bentuk attitude-nya gitu ya. Betul banget ya. Nah, jadi untuk Mega Mall sendiri ini Plaza Asia tuh yang terbesarnya di Tasik. Untuk di Priangan Timur yang lain ini coming soon menjadi mega atau sudah menjadi Mega Mall? Next time pengennya mega ya. Okay. Dan kita pengennya tuh ekspansi ke kota-kota lain. Ke kota-kota ya, lain. Udah mudah-mudahan ada aja. rencana? Ya itu dari Bapak Bos ya dan manajemennya. Mudah-mudahan aja, minta doanya aja masyarakat Tasikmalaya. Kita Kita akan ekspansi terus biar kita bisa apa ya menjadi mall yang terbaik. Gitu Oke, juga, yang ya. mendoakan hari ini dapat diskon dijahit ya Bu ya. Bisa Terima ikut di kasih. sini. Ya, betul. Siap, oke. Tuh, tadi juga wah mengenai informasi ketika menjadi keluarga dari Plaza Asia Ya. bukan hanya sekadar bekerja, Ya. tapi ya kita dibentuk gitu. Dibentuk, karakternya dibentuk ya. Karena tidak akan dapat dari tempat lain ya. Betul. Iya. Iya, kadang tempat lain ya udah kamu Ya udah bekerja aja. Diforsir aja tenaganya, Iya. tapi karakternya nggak dibentuk. Bagaimana Aduh, sayang beretitude sekali. yang baik itu kan Betul. buat kehidupan, bukan hanya pekerjaan. Kehidupan hari ini, esok dan mendatang. Oke. Quotes dari Ibu Boni Iya. hari ini tuh. Hari ini, esok dan seterusnya adalah perjuangan ya Bu. Oke. Nah, tadi kita udah membahas mengenai Infoloker juga, kualifikasi, persyaratan, isi berkas lamaran yang harus dipersiapkan. Buat pemirsa Radar TV, kalau ada pertanyaan ketika kita live bisa langsung tanyakan di Instagram kita melalui DM. Ya. Boleh, bisa langsung melalui akun media sosial kita di Radar TV Official atau Ya. di akun Instagramnya Ibu Boni. Ada Boni H Yuniasih. Oke, Ya, nanti ada. kita dicek and recheck DM-nya, takutnya ada pertanyaan Boleh. lebih Boleh. atau pertanyaan-pertanyaan Ya, yang mau dipertanyakan dari pemirsa Radar TV. Nah, tentunya kita highlight lagi Ya. untuk kasir pendidikan SMA SMK tinggi badan 156 untuk wanita, untuk pria 160. Untuk pramuniaga pria ada dan SPB ya kalau cowok SPB, ya. siap. Lalu bisa mengoperasikan komputer, minimal basicnya bisa dulu, nanti lebih jagonya kita latihan iya. lagi gitu. Lalu nilai matematika untuk kasir nih harus 7 minimal. Oke. Oke. Diutamakan juga yang belum punya pengalaman boleh melamar. Nggak apa-apa, Oke. ya, boleh. Pemirsa masih penasaran mengenai pembahasan perbincangan kita di pagi ini? Mungkin biar makin penasaran pemirsa Radar TV, kita jeda dulu usai jeda berikut ini. Semangat pagi, Pagi, Radar Plaza Asia juara. Wah, keren, masih semangat ya. Semangat terus, ya. Walaupun segmen terakhir tapi tetap semangat. Iya, Oke. betul ya. Ya. Nah, tadi ada titipan pertanyaan dari sobat Radar. Nah, Ya. ini untuk Infoloker tuh sejak kapan dan ditutupnya sampai kapan sih, Bu? Takutnya ada yang nanti aja. Ya. Tiba-tiba ditutup kan, aduh sayang banget ya. Iya. Ya, pemirsa Radar TV, sebetulnya loker ini sudah kami buka dari awal Desember 2022. Kenapa? Karena puasa dan lebaran tahun ini kayaknya maju ya. Otomatis kita harus selangkah lebih maju juga lebih awal ya. Jadi awal Desember sudah kami buka dan saat ini pun sudah terjadi proses rekrut ya. Sudah ini angkatan ke-10. Sudah ke 10 angkatan, Wow, jadi sudah berapa banyak ratus orang. banget ya. Jadi kita akan ditutupnya mungkin unlimited ya, sampai kapan tidak tahu batasnya. Yang jelas mendekati puasa itu mungkin Maret ya, minggu ketiga itu mungkin sudah kita akan sedikit stop ya. Makanya dari sekarang yuk merapat dan bergabung bersama kami gitu ya. Jadi bagian keluarga Mega Mall Plaza Asia gitu ya. Nah, lalu
untuk perjalanan tesnya ini schedule-nya seperti apa sih Bu? Oke, nah saat ini kami sudah merekrut untuk yang tadi kami sampaikan posisi atau kualifikasi, dan khusus untuk posisi kasir ya, kami akan menyediakan, karena kita pegang 2 toko ya, Plaza Asia dan Asia Cideng, khususnya yang kasir tuh cewek ya, kita sudah mendapatkan sekitar 80 kandidat ya, kita akan menuju ke 100 ya, dan kita akan pilih lagi, dan nanti pada saat minggu kedua Februari ya, mungkin sahabat Radar TV yang saat ini menonton ya, jadi Februari minggu kedua mereka akan kita panggil untuk tes tahap untuk menjadi kasir. Tahap jadi kita pertama. Jadi kan dia udah dites, masuk lagi tes. Jadi kalau misalnya lolos memenuhi kualifikasi tadi, matematikanya, komputernya bisa, nah itu mereka akan lolos menjadi kasir. Tetapi kalau tidak lolos, Anda jangan khawatir, tetap akan kami berdayakan Anda sebagai pramuniaga atau SPG. Jadi jangan khawatir, yang Anda sudah kemarin kami tes sebagai kasir musiman gitu. Jadi Jangan nggak perlu berkecil khawatir, hati, jangan ya. berkecil hati. Pasti kerjaan masih menampung, menunggu, karena dia sudah tahap selanjutnya, sudah masuk lolos kan. Nah, tinggal kasirnya aja kita pilih lagi. Oke, teman-teman ini ya. kurang apa lagi tuh Mega Mall Plaza Asia ya. Iya. Ketika nggak lolos, disiapkan lagi untuk di posisi yang Pramuniaga lain. atau Oke. kasir ya. Oke, lalu nih untuk titipan pertanyaan dari Sobat Radar yang lain. Tadi untuk sejak kapan dibukanya juga dan ditutupnya sudah dijelaskan oleh Ibu Boni. Iya. Lalu di tesnya juga tidak sekali, ada Untuk kasir. beberapa tes, Beberapa tapi tahap ya. beberapa tahap. Yang tidak lolos dalam beberapa tes tersebut tidak usah berkecil hati, nanti disiapkan kembali di posisi yang Ya. lain untuk sistem kerjanya ini. Oke, ya teman-teman, kita akan dahulukan posisi yang akan bekerja nanti adalah kasir dulu ya, kasir. Nah, kita ketahui bersama bahwa puasa tinggal menghitung hari ya, kata Krisdayanti ya, Betul. menghitung hari ya. Judul lagu. Puasa itu minggu ketiga di bulan Maret ya. Nah, teman-teman nanti Februari di minggu ketiga yang tadi lolos kasir ya, kita akan panggil sesuai dengan divisinya, sesuai dengan kualifikasinya. Bisa kami tempatkan divisi fashion, bisa kami tempatkan di divisi supermarket sesuai dengan backgroundnya dan hasil tesnya ya. Kemudian kita juga kadang-kadang sesuai dengan zonanya. Misalnya ada pelamar dari orang Kawalu, wah kayaknya zonanya Plaza Asia Tasik nih, Oke. ya kan. Kemudian orang Mangkubumi, Plaza Asia Tasik ya. Kemudian orang Cisayong, Raja Pola, Ampera, udah kita tempatkan di Asia Cideng. Kenapa tidak? Mereka juga senang, karena apa? Lebih dekat, Lebih dekat. ngirit ongkos ya. Betul, gitu betul. ya. Nah, kemudian nanti pada saat yang lolos itu kita akan training sebanyak 4 hari. Pemirsa, 4 hari, mulai dari kita training tentang bagaimana beretitude, melayani konsumen, bagaimana berekspresi ya. Kemudian hari kedua kita kontrak kerja, ketiga dan keempat dia akan belajar tentang bagaimana mesin edisi, karena pembayaran di kasir itu bukan hanya uang cash aja. Betul. Ada kartu kredit, ada kartu debit kan, ada orang cashless ya. kemudian kan ada yang backgroundnya tidak ada kasir kan, jadi dia mungkin belum tahu. Dan yang paling penting adalah dia akan belajar tentang bagaimana tombol pada mesin kasa, istilah-istilah yang akan misalnya konsumen nggak jadi belanja, konsumen uangnya kurang, itu tuh ada istilah-istilahnya. Jadi mereka akan di total ya, akan komplit satu paket, akan di training sampai gurunya juga banyak banget. Nah, baru nanti pada saat Februari minggu ketiga tuh mereka sudah bekerja loh. Udah langsung ya. 3 hari langsung bekerja. weekend. Kenapa kita pilih weekend, Jumat 1 minggu? Biar dia belajar terbiasa adaptasi dengan toko rame. Betul ya. Jadi Karena- dia tidak nanti stres yang tadi dia percaya dirinya muncul ya. betul banget. Cuma satu minggu baru nanti minggu ketiga Maret kan puasa ya. Langsung mereka bekerja full sampai dengan malam takbir. Oke. Nah, Karena ketika rame dan sepi ini, waduh suasananya beda. berbeda ya? banget. Oke. Nyantai kalau sepi. Mungkin kalau rame, wah. Kalau yang Lihat nggak berpengalaman mah, waduh. orangnya boro-boro mau layani, lihat orang Iya. aja guys. Apa cek Bener, orang Sunda teh bener. sieun gitu ya. Iya, gini biasa Ya. nama leueus Leueus tuur. tuur tah eta. Makanya pada saat kami rekrut tuh Anda harus siap bekerja shift. Anda kerjanya berdiri, tekengeng nyeri cangkeng nyeri tuur, Waduh, cek orang tuh. Sunda mah ya kan. Harus semangat, kuat, siap Bu, kena AC juga harus kuat karena kan kerja di mall harus kena AC. Gitu aja. Tapi enak, nggak panas-panasan ya Iya. gitu. Terus lihat orang-orang pada lihat di mall kan senangnya orang belanja segala macam. Aduh, asal pada senang hangout gitu. Iya. Gitu aja sih. Lihat orang bahagia
bahagia, Bahagia kayak aja ikut udah bahagia ya. Kita nggak punya duit juga ikut bahagia ya. Betul, Ya kan? betul. Mereka kan orang belanja kan banyak duit Iya, ya, benar makanya banget. Benar. ya seneng kan gitu Ya loh. seenggaknya lah kerasa gitu. Iya kan, berbagi orang berbahagia kan Betul itu banget. bagus kan. Betul banget. Gitu teman-teman. Oke tuh, tadi juga udah dibahas sistem kerjanya juga. Jadi ini inti keseluruhan berapa loker sih Ibu yang disiapkan atau yang dibuka oleh Mega Mall Plaza Asia? Oh, paling ya maksudnya berapa jumlah tenaga kerja Iya, atau gimana? yang dibutuhkan. Yang butuhan sekitar kalau dengan Asia Cihideng bisa 600-an. 600 orang. SPG aja udah 250 orang. Banyak banget, Itu baru SPG. pemirsa. Kasir sekitar 70, udah berapa itu 300. Belum pramuniaga. Betul. Belum di Asia Cihideng. Pokoknya kita sekitar 600, makanya itu yang lamar sudah banyak banget. Tapi itu pelamar dari luar kota ada Banyak. Ada banyak. Dari Cisaga itu daerah mana? Banjar ya. Oke. Bahkan kemarin orang Pangandaran datang. Ada. Bu, saya belum vaksin, ya sudah vaksinnya di Plaza Asia Tasik aja atau di Tasik. Datang mereka, orang Pangandaran. Dari Pangandaran? Oh, Bu di sana vaksinnya susah, di Tasik masih banyak, silakan. Ada. Keren Itu banget. salah satu bentuk bukti perjuangan, Betul pengorbanan. Dia datang kan harus ongkos segala macam. banget. Dia bertaruh dengan masa depan. Tapi Betul. ya dia akan bertaruh dengan berjuang, insya Allah mereka akan diterima dan bisa. Betul banget, ya. Mega Mall Plaza Asia Tasikmalaya ini, waduh, selain mendukung dari kotanya sendiri, Program pemerintah ya, mengurangi pengangguran. betul ya. banget, ih, keren banget, keren ya pemirsa. Nah sekali lagi yang penasaran atau yang ketinggalan cuplikan kita pembahasan apa aja, nanti kita bisa lihat streamingnya di YouTube. Nanti kita bakal posting syuting kita hari ini di YouTube, dan jangan lupa ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan bisa langsung di drop di akun media sosialnya Radar Tasikmalaya atau di akun media sosialnya apa Ibu Boni? Ya tadi Boni Hayuniasi dan Plaza Asia boleh. Oke, Ya. nanti kita sematkan di Plaza Asia akhir. official ada. Oke, ya. Selain akun media sosial itu bohong berarti ya? Iya betul. Oke, hati-hati penipuan ya. Kami hati-hati. hanya di paling loker Tasik ya, loker Tasik Loker ada Tasik, itu iya. juga membantu kami. Loker IG di loker Tasik itu Iya. ada, IG di Plaza Asia official dan IG kami Oke, ya. intinya semua info loker dari Mega Mall Plaza Asia Tasikmalaya Ya. gratis. Oke. Tidak dipungut bayaran. Oke, nah baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang lama ya Ibu Iya. ya. Kayaknya kita sebentar ya, Iya. tapi saking asiknya Saking dan asiknya ngobrol jadi nggak terasa nggak ya. terasa. Jadi jangan lagi ada yang nge-PC atau ngejapri infoloker Wah. ya. Karena sekarang udah dikasih tahu infolokernya, jadi jangan lupa langsung daftar dan langsung kirim lamarannya ke Boleh. Plaza Asia Tasikmalaya. Boleh. Mungkin pemirsa jangan lupa selalu tonton Semangat Pagi di hari Senin sampai Jumat, tentunya ini jam 9 pagi, karena kita bakal menginformasikan hal-hal yang unik dan menarik dan Dan tentunya tetap update ya. betul Oke. banget ya. Apalagi jangan sampai terlewatkan informasi-informasi menarik lainnya di Radar Tasikmalaya. Saya Asara Asmara dan Boni Hastuti Yuniasi sebagai Chief HRD Plaza Asia. pamit undur diri dan sampai jumpa. Kita yel-yel terakhir ya. Oke, boleh. Oke. Yuk, kita. Pemirsa Radar TV yang di rumah bisa ikutan dan yang di studio juga Boleh, boleh ikutan ya. ya. Yuk. Oke. Oke, siap ya? Siap Ready? ya. Yang di Oke. rumah jangan sampai kalah ya sama penonton yang di studio. Yuk. Semangat pagi. Pagi, Radar Plaza Asia juara. Dadah. Dadah. Terima kasih.